Kata Habib Hasan bin Ahmad Kaligrus, aku ketika sakaratul maut, malaikat rasanya sakit mati itu seperti digigit oleh malaikat. Tapi pada saat itu Rasulullah hadir di hadapanku. Hadir. Setiap digigit oleh malaikat, diusap oleh Rasulullah dengan tangannya, sehingga kakiku yang digigit tersebut gak terasa sakit. Naik ke atas digigit, diusap oleh Rasulullah. Naik ke atas kerasa seperti digigit, diusap oleh Rasulullah. Naik ke atas seperti digigit, diusap oleh Rasulullah. Sampai ketika aku, nafasku nyampe ke kerongkongan, pada saat itu aku, menggelengkan kepalaku, dan Rasulullah pun juga menggelengkan kepalanya untuk menghibur diriku, sehingga aku meninggal dalam keadaan baik. Apa ini yang Anda maksud dengan manhaj salaf? Kengibulan yang nggak ada ujungnya ya teman-teman, yang dimana orang-orang membahas seenak jidat tentang Nabi SAW tanpa mereka memikirkan tentang betapa fatalnya berdusta atas nama Nabi. Jadi mereka ini, para habaib ini teman-teman, memang tidak punya rasa takut untuk berdusta atas nama Nabi. Buktinya Bahar Smith saja, dia dengan lantang mengatakan, kata Nabi SAW, bahwa barang siapa membaca Al-Quran, surah Yasin, dalam sekian ini akan mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa 99 istana dan sampai 99 bidadari. Ketika seseorang membacakan Yasin, Rasulullah SAW berkata, fadilah daripada Yasin, siapa yang membaca Yasin, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyediakan di surga 99 istana yang temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Di setiap satu istana ada 99 kamar. Di setiap satu kamar ada 99 ranjang. Di setiap satu ranjang 99 kasur. Di setiap satu kasur 99 bantal. Di setiap satu bantal 99 bidadari yang Allah persiapkan bagi orang yang membaca Yasin. Ini kan kedustaan atas Nabi. Ketika saya pertanyakan dari mana datangnya dalil itu, apakah dia berani memberikan jawaban? Tidak, teman-teman. Ini buktinya apa? Dia hanya ngibul atas nama Nabi. Dan apakah dia klarifikasi? Dan apakah dia menarik ucapannya? Tidak juga. Artinya apa? Jadi berdusta atas nama Nabi itu sudah menjadi kebiasaan antara mereka, habit. Apa urusannya? Kok jadi nambah syarat menghadirkan Said Bahar Smith? Said Bahar Smith. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Apa urusannya? Bangsat nih, goblok. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Babi itu orang, biadab itu orang. Orang tua kamu adalah pelacur, bapak ibu kalian anjing. Apa ini yang Anda maksud dengan manhaj salaf? Habib kemarin yang dibela sampai ngajak saya debat itu kan, melihat Nabi yang orang yang sangat luar biasa, tampan, indah, bawa buku, bawa kitab, tergesa-gesa, ingin kemana? Menghadiri pelajaran nahu dari seorang Habib. Nabi yang pada kehidupan nyata tidak bisa baca tulis, seolah-olah ketika belajar nahu sama Habib bisa baca tulis. Mereka merendahkan Nabi, tapi dianggap keramat sama Muhibbin. Apa gak bisa mikir? Terus kenapa tidak ada orang yang membantah? Dan kenapa pula tidak ada orang yang meluruskan seperti ini? Ya karena apa? Ya memang pemahamannya seperti itu, mudah untuk berdusta atas nama Nabi. Di sana, aku menyaksikan Imam Ahmad bin Hambal keluar dari kubur beliau, dan Imam Ahmad bin Hambal keluar dari kubur beliau dan memeluk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ke dada beliau dan memakaikan pakaian kehormatan. Dan beliau berkata, wahai Syekh Abdul Qadir, madhab saya benar-benar membutuhkan engkau. Ini perhatikan teman-teman. Nabi hadir ketika orang mau sakratul maut. Ketika dia geleng-geleng kepala, Nabi ikut geleng-geleng katanya. Ketika aku, nafasku nyampe ke kerongkongan, pada saat itu aku, menggelengkan kepalaku, dan Rasulullah pun juga menggelengkan kepalanya untuk menghibur diriku, sehingga aku meninggal dalam keadaan baik. Terus cerita seperti ini dapat dari mana? Yang mati cerita ke siapa yang mati? Harry Pras kok tiap hari membicarakan masalah keramat Habib. Keramat Habib yang ngibul semua. Kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah SAW disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau, lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tudabilul arba ani fahiya naibati hadaulatul ashbah qad hadarat famduk yaminaka kay tahdha biha syafati. Dulu waktu saya jauh di kampung saya, tiap hari saya hanya mengirim ruh cinta saya kepada engkau, mencium tanah ini. Sekarang jasad sudah hadir, berjumpa dengan jasad, ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu arbah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka antara mereka dengan Rasulullah nggak ada hijab. Orang sudah mati, dapat informasi itu dari mana? Dari mimpi.
Iya kan? Pasti dari mimpi. Kemarin Habib itu yang mengatakan, man rabbuka Habib Abdullah Haddad. Dari mana sumbernya? Mimpi. Mimpi jadi tarbiyah katanya. Bahwa orang yang meninggal itu ketika mati, ditanya man rabbuka, dijawabnya Habib Abdullah Haddad. Apa namanya ini kalau bukan kengibulan, kedustaan yang dibuat-buat untuk menistakan agama ini? Man rabbuka? Jawab Habib. Nabi saja semasa hidup tidak pernah itu mencontohkan, menyampaikan bahwa ketika ada sahabat meninggal, man rabbuka Muhammad, man nabiyuka Muhammad, ma kita buka Muhammad. Nggak ada. Nabi ini loh. Tapi kalau Habib beda lagi teman-teman. Dan cerita seperti itu bukan cuma satu orang, banyak orang yang berfaham sufi-sufi aneh ini yang menyampaikan cerita-cerita halu ini dan dipercaya. Lalu kita bagaimana menyikapinya? Ya kita harus tindak tegas, bahas terus, hantam terus agar apa? Agar banyak orang sadar. Dan kalau kita berbicara masalah bid'ah Habib, apakah cuma 1, 2, 3? Oh banyak sekali. Kengibulannya sangat-sangat kaya. Siapa guru Anda itu? Siapa namanya? Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Karena orang itulah yang paling bertanggung jawab dan sudah mendukung perilaku Anda selama ini di balik layar. Babi itu orang, biadab itu orang. Apa ini yang Anda maksud dengan manhaj salaf? Bukan kekayaan intelektual ya. Kalau di perusahaan-perusahaan film yang bisa menggagas suatu cerita, membahas suatu tokoh karakter, misalkan seperti Avenger itu, Thanos, Captain America, itu kan namanya kekayaan intelektual yang dijadikan tokoh. Tapi kalau Habib bukan, yang jadi kekayaan intelektual bid'ah, takhayul dan khurafat. Jadi ini apa namanya kalau bukan ingin membodohi umat? Apa namanya kalau bukan ingin ngibulin umat? Oknum-oknumnya. Jangan lupa sebut oknum terus-terusan sebut oknum. Karena apa? Harry Pras juga tahu bahwa di antara Habib masih ada juga Habib yang lurus. Salah satunya ya Habib Salim Al-Muntar. Ya sebagai penutup coba dengarkan penjelasan tentang khurafat, tentang takhayul, tentang bid'ah dari Habib Salim Al-Muntar seperti ini. Kami dengar langsung dari orang tua kami. Kalau dari golongan tertentu ketika melakukan hal-hal yang menyimpang gitu kan, dinamakan majdub. Tapi kalau dari kelompok yang lain melakukan hal-hal yang sifatnya menyimpang, dibilang maghrum. Subhanallah. Tidak konsisten gitu kan di dalam memberikan kriteria terhadap yang namanya wali. Karena beda antara majdub dengan maghrum. Kalau majdub di sini maksud mereka adalah orang-orang yang punya kecenderungan di luar akal. Itu maksudnya. Yang tidak bisa diterima oleh akal, itu majdub. Tapi kalau maghrum, gila. Tidak konsisten gitu kan? Subhanallah. Ini juga menjadi catatan dan banyak di masyarakat seperti itu. Wallahu a'lam masyarakat yang mana, wallahu a'lam. Pertanyaan-pertanyaan yang lama udah nih. Aku Habib, ya kan? Tapi amalnya tidak sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Ya kembali kepada konsekuensi yang bersangkutan, iya kan? Yang nanti akan menghadap Allah yang bersangkutan, yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah sejak di alam kubur sampai alam berikutnya, kembali kepada yang bersangkutan. Mau Habib mau tidak, setiap dari kita tidak dibenarkan kalau tidak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mereka yang mengatakan punya garis keturunan, seharusnya paling terdepan, seharusnya menjadi contoh, seharusnya menjadi toladan, seharusnya menjadikan imam daripada semua umat di dalam kecintaan, di dalam sunnah, di dalam membela, di dalam berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika mereka belum sampai ke sana, kita doakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah.